Ya, perhatikan, kita diminta untuk menentukan nilai minimum dari bentuk 4X tambah 3Y pada daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan 2X tambah 3Y lebih dari sama dengan 9, X tambah Y lebih dari sama dengan 4, kemudian X lebih dari sama dengan 0, dan Y lebih dari sama dengan 0. Langkahnya sama awalnya, kita cari dulu ya koordinat dari pertidaksamaan ini untuk membuat daerah himpunan penyelesaiannya ya. Pertama yang ini dulu saya buat, berarti ini jadi XY. Ketika X-nya 0, Y-nya berapa? 3 ya. Kemudian Iya. ketika Y-nya 0, X-nya 9 per 2. 9/2. Nah ini jangan takut ketemu pecahan lagi ya. Ini jadi 9 per 2,0. Kemudian garis yang ini ya kita buat sama ya. XY. Ketika X-nya 0, Y-nya 4. Ketika Y-nya 0, X-nya 4. Berarti titiknya 0,4 dan 4,0. Oke, jadi simpel ya ngerjainnya, jadi tidak terlalu berat. Oke, sekarang kita gambar. Misalnya saya gambar di sini. Ya. Ini sumbu Y, ini sumbu X. Nah, yang pertama yang garis warna merah dulu kita buat. 0,3. Berarti saya anggap di sini 0,3 ya. Dengan 9 per 2 itu 4,5. Kalau desimalnya saya anggap di sini 9 per 2. Nah, kita tarik garis lurus. Nah, ini arsirannya kemana? Dia bilang lebih dari. Maka ke atas. Nah, sudah kebayang. Berarti yang di sini pasti bukan ya. Kemudian garis yang biru dilihat titiknya. 0,4. Berarti kira-kira 4 di sini. Dengan 4,0. Berarti kira-kira di sini. Nah, ini kamu tarik juga. Nah, ini juga arsirannya ke atas karena tandanya lebih dari. Nah, ini udah kebayang nih. Ini X lebih dari 0. Dan terakhir adalah Y lebih dari 0. Nah, berarti daerah HP-nya di mana? 1, 2, 3, atau di 4? Menurut kamu? 1. Ya, di 4. Ya, birunya kan ada di sini. Ya, ini biru. Kemudian merahnya juga ada di sini, disambung sama merah. Ya. Masih kurang ngerti cara nentuin HP itu gimana sih, Pak? Kalau lebih dari, arsirannya ke atas. Kalau kurang dari, ke bawah. Bawah. Gitu ya. Oke. Nah, dari daerah HP ini kan dibatasi titiknya nih. Nah, ini titik 1. Ini ada lagi 2. Ada lagi 3. Karena dia tidak membentuk bangun ruang atau bangun datar, kita nggak bisa tentukan bentuk bangunnya ya. Nah, jadi biarkan saja. Ini kita anggap titik A. Berarti titik A berapa? 0,4. Ini titik B. Berarti 9 per 2,0. Ya. Terakhir titik C. Nah, ini kita cari dulu nih titik C. Tugas kita selanjutnya mencari titik C. Ya, kita buat di sini ada titik C. Nah, perpotongan garis 2X tambah 3Y. 2X tambah 3Y sama dengan 9. Dengan X tambah Y sama dengan 4. Nah, ternyata di sini X sama Y-nya nggak ada yang sama kan? Ya. Nah, kita coba hilangkan. Misalnya saya mau ngilangin X. Berarti yang atas saya kali 1, yang bawah saya kali 2. Jadi 2X tambah 3Y sama dengan 9. Yang bawah 2X tambah 2Y sama dengan 8. Berarti kalau kita kurangin, Y sama dengan 1. Nah, kita dapat Y-nya 1, masukin ke sini nih. Berarti X tambah 1 sama dengan 4. Berarti X-nya 3. Berarti kita dapatkan titik C adalah 3,1. Gitu ya. Nah, kemudian baru kita masukkan ke yang kita cari nih. Nah, ini fungsi objektifnya 4X tambah 3Y.
dengan titik pertama yaitu titik A 0,4. Nah, kalau saya masukkan jadi 4 kali 0 tambah 3 kali 4 sama dengan 12. Kemudian kalau saya masukkan titik B, hati-hati ini pecahan 9/2,0. Jadi 4 kali 9/2 tambah 3 kali 0. Nah, ini kan bisa disederhanakan nih. Coret ya. 12. Iya, 2. Jadi sama dengan 18. 12. Nah, yang terakhir, titiknya adalah titik C 3,1. Nah, kamu masukkan jadi 4 kali 3 tambah 3 kali 1. Sama dengan 15. Mana yang minimum berarti kesimpulan kita? Yang A. Ya, yang 12 di titik 0,4. Berarti gitu ya. Seperti itu. Oke, jadi jangan takut sekali lagi pecahan. Kedua, ingat daerah arsirannya kalau lebih dari dia ke atas, kalau kurang dari ke bawah. Oke, bisa dipahami ini semua? Ya, kamu perhatikan soal selanjutnya. Ini ditanya nilai minimum dari 3X tambah Y dengan sistem perjasamaan 2X tambah Y lebih dari sama 3X tambah Y, astaga. X tambah Y lebih dari sama dengan 3, kemudian X lebih dari sama dengan 0, dan Y lebih dari sama dengan 0. Ya, jadi kita disuruh menentukan nilai minimum dari 3X tambah Y. Nah, di sini kita cari dulu koordinat-koordinat dari pertidaksamaannya, supaya kita bisa menggambarkan garisnya ya. Yang ini dulu saya cari nih, yang pertama. Jadi saya buat tabelnya. Nah, seperti biasa, XY. Kalau X-nya 0, berarti Y-nya langsung sama dengan 4. Oke, diperhatikan. Kalau Y-nya 0, berarti Y-nya dianggap tidak ada. Tinggal 2X sama dengan 4. Berarti X-nya 2. 2. Berarti titik ini 0,4 dan 2,0. Oke, sekarang kita lihat pertidaksamaan kedua yang ini. Ya, saya buat juga XY. Ketika X-nya 0, Y-nya 3. Dan ketika Y-nya 0, X-nya juga 3. Jadi titiknya 0,3 dan 3,0. Oke. Ya, mudah ya untuk menentukan koordinatnya. Sekarang kita buat kartesiusnya dulu. Nah, seperti ini. Ya. Kamu gambar sumbu Y, kemudian sumbu X, dan titik pusatnya 0,0. Garis yang biru dulu kita buat. Titiknya dia bilang 0,4. Oke, kita ambil di sini 4 misalnya ya. Dengan 2,0 ya. Di sini misalnya. Ya. Kita tarik garis dari 4 menuju 2. Sekarang arsirannya kemana? Atas. Ya, karena lebih dari dia menuju ke atas semua. Perhatikan, kita tarik aja garis panah ke atas. Kemudian pertidaksamaan yang kedua yang merah 0,3. Oh, kira-kira di sini titik 3. Sama di sini 3,0. Nah, ini kamu tarik lagi garisnya. Iya. Arsirannya kemana? Ke atas. Ke atas, karena lebih dari. Ya, jadi sudah mulai kebentuk tuh. Wah, nggak ada yang di bawah sini. Ya, betul. Nah, sekarang tinggal Y lebih dari 0. Ini ke mana? Ke kanan, karena lebih dari ya. Nah, kemudian terakhir adalah Y lebih dari 0. Ya, tadi X lebih dari 0, sekarang Y lebih dari 0. Yang Y ke atas. Nah, kamu perhatikan. Kalau saya kasih tanda atau nomor 1, 2, 3, dan 4, di mana daerah arsirannya? 4. Di 4? 3. Di 4 apa di 3? 3. Di 3. Ya. Karena birunya kan ke sini. Merahnya juga sama ke arah sini kan. Jadi mereka saling bertemu nih. Nah, sudah jelas di sini adalah daerah himpunan penyelesaian. Nah, tapi kita tidak bisa menentukan bentuk daerahnya ya. Nah, karena ini kurvanya terbuka. Yang kita bisa lakukan, ada berapa titik yang membatasi? 3. 3. 1,
2, 3. Nah, kalau ini kita anggap titik A, maka titik A nilainya berapa? Atau koordinatnya? 0,4. 0,4. Bagus. Kemudian kalau ini saya anggap titik B, maka titik B berapa? Koordinatnya? 3,0. 3,0. Berarti yang belum si titik C nih ya. Nah, ada satu titik lagi yang harus kita cari dengan menggunakan eliminasi. Nah, kita cari dulu titik C. Nah, persamaannya kita lihat. Ada 2X tambah Y sama dengan 4. Dengan X tambah Y sama dengan 3. Berarti dikurangi tinggal X ya. Sama dengan 1. 1. Nah, kalau X-nya 1, nah nyari Y-nya mudah ya. Masukkan aja ke sini. Jadi 1 tambah Y sama dengan 3 kan? 3. Berarti Y-nya 2. 2. Berarti titik C kita dapatkan 1,2. Oke, kita sudah dapatkan 3 titik. Kita masukkan ke fungsi objektifnya. Itu ke 3X tambah Y. Titik pertama kita punya apa? Yang A dulu ya, 0,4. Nanti jadi 3 kali 0 tambah 4 sama dengan 4. Titik B berapa tadi? 3,0. Berarti jadi 3 kali 3 tambah 0 sama dengan 9. 9. Dan terakhir titik C 1,2. Jadi 3 kali 1 3 tambah kali 1 plus sama 2. dengan 5. 5. Nah, yang diminta apa? Nilai Minimum. minimum. Maka jawabannya mana yang paling tepat? 4. 4. 4 sebagai nilai minimum. Oke, berarti nilai minimum dari bentuk 3X tambah Y dengan syarat yang sudah dituliskan adalah 4. Oke, ada yang mau ditanyakan? Paham ya? Banyak banget. Ditanya nilai minimal dari Z sama dengan 3X tambah 6Y. Nah, fungsi syaratnya ini ada tambahan ya, ada jadi 5. 4X tambah Y lebih dari sama dengan 20. X tambah Y kurang dari sama dengan 20. X tambah Y lebih dari sama dengan 10. X lebih dari sama dengan 0. Dan Y lebih dari sama dengan 0. Ya, sama aja kita buat dulu. Nah, koordinatnya yang pertama 4X tambah Y kurang dari sama dengan 20. Berarti kalau kita buat XY, X-nya 0, berarti Y-nya 20. Kalau Y-nya 0, maka X-nya 5. Maka titiknya ini 0,20 dan 5,0. Oke. Kemudian garis yang kedua, kita lihat ada X tambah Y kurang dari sama dengan 20. Sama kita buat dulu. XY. Untuk X-nya 0, Y-nya 20. Untuk Y-nya 0, X-nya 20. Berarti ini titiknya 0,20 dan 20,0. Nah, untuk yang ketiga, ini X tambah Y lebih dari sama dengan 10. Nah, kita buat sama, jadi XY, X-nya 0, Y-nya 10, Y-nya 0, X-nya 10. Maka 0,10 dan 10,0. Oke, sampai sini paham? Paham. Oke, kita buat kartesiusnya seperti biasa. Ya, tarik garis lurus. Nah, kemudian di sini juga tarik garis lurus. Ingat ini sumbu Y. Ini kita anggap sumbu X. Ini titik 0. Oke. Titik yang pertama dulu. Ya, kita lihat. Garis pertama itu titiknya 0,20. Berarti ini kita anggap di sini 20 ya. Nah, kemudian 5,0. Nah, misalnya di sini saya anggap 5. Oke, saya tarik garis dari 20 menuju 5. Nah, tandanya apa dia? Lebih dari kan? Maka arsirannya menuju ke kanan atau ke atas. Dah, sampai sini dulu paham? Paham. Oke, sekarang garis kedua nih. 0,20. Nah, sama di sini 0,20.
dengan 20,0. Nah, misalnya saya anggap di sini 20,0. Ya, ini saya tarik lagi Ya, garis oke. dari 20 ke 20. Arsirannya kemana? Kurang Ke dari bawah. itu berarti ke bawah. Ya, kasih tanda ke bawah. Nah, kemudian garis yang ketiga 0,10. Nah, 0,10 kira-kira di tengahnya sini ya. Dengan di sini. Kita misalnya. Saya anggap. Nah, ini kita tarik lagi garis. Nah, ini arsirannya kemana? Lebih dari? Ke kanan. Ke atas. Kan gini. Mm-mm. Berarti kalau kamu lihat, nah, hijau ada di sini. Nah, kan gitu ini yang warna hijau kan. Nah, tapi Itu berhenti yang kena ini ya. semua di situ. Ya, berhenti. Ini karena Wah. ini nggak boleh nih. Nah, Y-nya ke atas kan. Kemudian sama X-nya juga ke kanan. Ya. Kemudian merah juga ketemu di sini kan. Nah, merah ada di sini. Nah, terakhir biru di sini. Nah, berarti ini adalah daerah himpunan penyelesaiannya. Iya, kamu lihat sekarang titiknya ada berapa yang membatasi. Nah, itu yang tugas kamu. Berarti titik pertama kan 1, 2, 2. 3, Kemudian di 10, 3, 4. 4. Berarti bangunnya Trapesium. nggak ada trapesium. Kan nggak ada yang sejajar. Segi Segi 4. 4. 4. Tapi nggak ada titik yang dicari dong berarti? Ada yang ini kan belum ketemu nih. Oh, Iya, sekarang kita tentukan nama-nama titiknya. Misalnya kalau saya ini titik A. Titik A berarti 0,20. Yang mudah-mudah dulu, ini titik B. Berarti 10,0. Ini titik C. 20,0. Nah, yang belum ada berarti titik D kan? Nah, titik D ini kita cari nih. Titik D itu perpotongan garis mana? Garis yang hijau sama yang biru kan? biru. Garis Iya. pertama dan ketiga. Berarti kalau kita buat untuk mencari titik D, itu menggunakan 4X tambah Y sama dengan Y, 10 dengan X X tambah Y, sama dengan 10. 10. Nah, ini hasilnya memang pecahan ya. Ini jadi 3X sama dengan 10. 10. Berarti X-nya 10 per 3. Yes. Ya. Nah, untuk mencari Y-nya, kita substitusi ke sini. Ya. Berarti jadi 10 per 3 tambah Y sama dengan 10. 10. Ya, berarti Y sama dengan 10 dikurang 10 per 3. 3. Ini kalau kita samakan penyebutnya jadi berapa? 30 min 10. Jadi Y-nya berapa? 20 per 3. 3. Ya. Berarti titik D kita dapatkan 10 per 3, 20 per 3. Oke, sampai sini paham nggak? Paham ya? Nah, sekarang kita tinggal mencari apa? Mencari nilainya. Nilai. Ya. Mana yang 3X plus maksimum, mana yang minimum. Kan gitu. Nah, sekarang kamu lihat fungsi objektifnya yang mana? 3X plus 3X tambah Z. 6Y. Ya kan, ini Z-nya ini kan. Nah, sekarang kita masukkan deh. Nah, titik-titiknya. Yang titik A tadi berapa? 0,20. Nah, ini kalau saya masukkan jadi 3 kali 0. 3 kali 0 plus 6 kali 20. 20. Jadi berapa? 120. 120. Oke, titik B 10,0. 10,0. Berarti jadi 3 kali 10 3 kali 10. tambah 6 kali 0. Jadi sama dengan 30. 30. Kemudian 30. titik C berapa? Titik C 20,0. Berarti jadi 3 kali 20 tambah 6 kali 0. Berarti 60. Terakhir titik D. Itu adalah 10 per 3 tambah 20 per 3. 20 Jangan takut kalau ada pecahan ya. Nah, jadi 3 kali 10 per 3 tambah 6 kali 20 6 kali. 3.
Baru 3. Nah, ini kan coret Jadi ya. coret nggak sih itu? Ya, boleh. Ya. Ini 10. Ini coret jadi 2 kan? Tambah Jadi tambah 40. 40. Sama dengan 5. Nah, dari 4 nilai ini, mana yang minimum? 30. 30. Jadi yang minimum yang 30. Jadi jawabannya yang C.